Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Ayudiasari dengan NPM 247828082. Pada tugas kali ini, yaitu tugas terakhir kami pada lab session 14 ini tentang rating validasi dan dokumentasi, yang dimana kami ditugaskan untuk membuat video penjelasan, yang dimana pada video penjelasan kali ini kami ditugaskan untuk membuat deskripsi mengenai API yang dibangun, kemudian penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API, kemudian keamanan atau autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API, kemudian demo program dan running semua endpoint. Kemudian kita lakukan ini deskripsi mengenai API yang dibangun. Nah, pada penugasan yang pertama kan kita ditugaskan untuk membangun API, yaitu setup dan CRUD dasar, yang dimana kita ditugaskan untuk membuat kelas mempresentasikan jajanan snack. Kita kan di sini ditugaskan untuk membuat REST API jajanan kampus, yang dimana terdapat 5 endpoint, yang dimana get snack dapat melihat semua jajanan, kemudian get snack ID dapat melihat jajanan tertentu berdasarkan ID, dan post snack dapat menambahkan jajanan baru, dan put snack ID dapat mengubah data jajanan berdasarkan ID, kemudian delete snack ID dapat menghapus jajanan berdasarkan ID. Ini kita lihat nih di sini. Nah, di sini endpoint get snack, yang dimana get snack ini dia akan melihat semua snack yang telah dibuat, yang dimana ketika kita belum membuat snack, dia akan mengembalikan nilai ini, menampilkan nilai error 200, menampilkan nilai 200 ini ketika jajanan snack itu ada gitu. Lalu terdapat get snack ID, yang dimana kita harus menampilkan get snack menggunakan ID. Jadi kalau ID-nya 1 atau 2 atau 3, maka dia menggunakan ID itu, ID-nya ID berapa. Ketika ID snack itu tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai ini, snack tidak ditemukan, 404. Kemudian di sini terdapat post snack, dia akan menambahkan snack baru. Nah, di sini yang hanya bisa menambahkan yaitu penjual saja. Jadi sebelum kita menambahkan snack, kita harus login dulu sebagai penjual. Jadi yang hanya bisa menambahkan snack hanya penjual. Jadi kita harus register dulu, kemudian login menjadi penjual, lalu baru kita bisa menambahkan snack. Lalu di sini terdapat endpoint snack ID, put snack ID. Jadi di sini gunanya put itu untuk mengupdate berdasarkan snack ID. Jadi ketika kita ingin merubah harga atau merubah stok, maka kita menggunakan endpoint put dan menggunakan snack ID.
Kemudian di sini terdapat delete snack ID. Yang hanya bisa mendelete itu admin dan penjual. Jadi delete ini kita menggunakan endpoint delete, kemudian menggunakan ID, yang dimana kita harus login menggunakan akun admin atau penjual. Jika kita pembeli, maka dia tidak akan bisa mendelete snack. Kemudian terdapat endpoint register. Nah, register sendiri ini gunanya untuk regis kita sebagai apa gitu, modenya sebagai admin, penjual, atau pembeli. Jadi role-nya itu dia ini penjual, pembeli, atau admin. Jadi kita harus regis dulu agar kita bisa melakukan kegiatan pada endpoint ini. Lalu di sini terdapat post user. Sebenarnya post user ini sama aja seperti tadi. Cuma dia kalau menggunakan user ini dia menggunakan username kosong. Sebenarnya dia ini fungsinya sama aja seperti ini, cuma dia berbeda. Lalu di sini terdapat get user. Nah, di sini kita get user ini caranya itu seperti kita bisa melihat terdapat berapa user yang telah login. Kayak register ini kan yang daftar ya. Kemudian user ini nih kayak bisa ngelihat siapa aja sih yang udah daftar di penggunanya gitu. Kita juga bisa ngelihat dari sini. Nah, jadi user itu dia akan melihat siapa aja yang udah login di sini nih. Kemudian user ID. Jadi kita ingin melihat user melalui ID. Kemudian put ID. Kita bisa mengubah username, email maupun password menggunakan put user ID. Lalu ada delete ID. Kita dapat menghapus user yang sudah terdaftarkan. Kemudian terdapat order, yang dimana di sini order post. Nah, order post ini yang hanya bisa order jajan itu hanya pembeli. Jadi admin maupun penjual itu tidak bisa. Lalu di sini terdapat get order.
Get order ini yang hanya bisa melihat itu admin dan penjual, karena kan get order itu siapa aja sih yang udah order, pembelinya tuh siapa aja. Jadi admin sama penjual itu bisa melihat get order. Get order itu sendiri adalah kayak yang order itu siapa, jadi kayak dia tuh tahu gitu yang order siapa, karena kan dia admin dan penjualnya juga, penjual juga bisa melihat. Jadi get order itu bisa melihat orderan yang muncul gitu, kayak yang order. Kemudian get order ID, put order ID yang dimana kita dapat mengupdate orderan kita. Dia akan mengupdate orderan kita. Kemudian ada delete, kita dapat mendelete orderan yang sudah ada. Lalu login post. Jadi setelah kita regis, maka kita harus login sebagai role-nya apa gitu. Password dan emailnya harus sesuai. Jika dia tidak sesuai, maka dia akan menampilkan 401, yaitu email atau password salah. Jika muncul, dia akan memberikan password hashing, yaitu yang passwordnya sudah di hashing. Dan di sini terdapat post rating. Nah, yang memberi rating itu yang membeli, jadi pembeli saja yang hanya bisa merating orderan atau snack yang dibeli. Kemudian rating ID, get rating ID. Nah, di sini kita dapat melihat ratingan yang sudah dilakukan oleh pembeli. Get rating ID. Jadi get rating ID ini harus menggunakan ID berapa yang ingin dilihat ratingannya. Nah, pada models juga di sini terdapat 4 kelas, yang dimana kelas snack mempresentasikan snack, yang dimana di sini terdapat ID snack, ID, kemudian nama snacknya, harga snacknya, ID penjualnya, dan stoknya terdapat berapa. Kemudian di sini kelas user yang mendefinisikan user berdasarkan ID, username, email, dan role-nya apa. Kemudian kelas order yang dimana dia akan mendefinisikan ID-nya, dan snack ID, buyer ID, terus kuantitinya, besarnya berapa, dan statusnya apa. Nah, di sini dia menggunakan statusnya defaultnya pending. Dan kelas rating, ya dimana kelas rating ini terdapat ID, snack ID, buyernya berapa, rating, dan reviewnya tuh seperti apa, ratingnya dari 1 sampai 5. Oke, kita lihat lagi. Kemudian penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API sudah tadi. Keamanan dan autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Tadi kita disuruh menjelaskan ya.
Ini laporan praktikumnya. Nah, pada lab pada lab 11 sendiri ini, yang dimana kita dapat harus membangun REST API yang sederhana untuk sistem penjualan jajanan kampus. Mahasiswa dapat berperan sebagai penjual maupun pembeli dengan fitur untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data jajanan. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan tentang get snack ID, post snack. Nah, kemudian kunciannya kemudian pada lab 12-nya di sini, yang dimana kita harus memahami struktur dasar pengembangan REST API menggunakan Flask, mampu membuat kelas Python untuk mempersonalisasikan entitas data snack dan user, kemudian mengembangkan endpoint CRUD, create, update, delete untuk snack dan user, terus menguji endpointnya, terus mengintegrasikan database SQLite untuk penyimpanan data secara persisten. Nah, pada modul ini modul.py yang tadi terdapat 4 kelas tadi, yang dimana dia mendefinisikan 4 modul. Tapi kan ini pada lab session 12 dia baru 2 modul utama yang dibuat, yaitu snack dan user. Kemudian kedua modul ini akan di mapping langsung ke tabel dalam database SQLite menggunakan SQL semi. Lalu di sini terdapat tambahan endpoint. Lalu pada lab 13 kita mempelajari authentication dan authorization. Nah, authentication adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang mengakses sistem benar-benar siapa yang dia klaim. Jadi kita harus login dulu dengan email dan password, terus mencocokkan data dengan database-nya. Terus authorization adalah atau otorisasi adalah proses untuk menentukan hak akses setelah pengguna berhasil login. Jadi otorisasi itu gunanya agar kita tuh tahu dia itu batasannya itu mana aja. Jadi kayak pembeli itu batasannya hanya dapat mengorder rating, dan jadi dia hanya bisa order rating, kemudian dapat melihat ratingan juga, kemudian dia dapat mengupdate orderannya. Lalu sini juga di sini rating, validasi, dan dokumen yang pada lab session 14 ini. Jadi terdapat beberapa tambahan endpoint dan model. Dalam lab session 14 ini harus mengembangkan REST API dengan fitur rating dan review, validasi stok pemesanan, dan penyempurnaan handling error. Jadi fitur rating ini bisa digunakan oleh pembeli, kemudian validasi stok pemesanan. Setiap terdapat pembeli yang memesan orderan, maka stoknya akan berkurang sendiri. Dan penyempurnaan handling error. Jadi penyempurnaan handling error yang dimana ketika terdapat kesalahan pengetikan atau salah input atau apa, jadi dia akan menampilkan pesan error.
Nah, fitur rating ini dirancang khusus agar hanya pembeli yang benar-benar telah membeli produk yang dapat memberi ulasan. Jadi hanya pembeli yang memesan produk yang bisa memberi rating. Kemudian demo program dan running semua endpoint. Jadi di sini terdapat 18 endpoint yang masing-masingnya mempunyai kegunaannya sendiri. Jadi di sini kita running. Salah. Kita masuk ke app dulu, kita running. Minimize. Kita buka Postman. Sebagai penjual. Sini kita register. Kemudian kita send. Jadi kasih URL. Registrasi. User register. 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 Nah, di sini maka dia akan meregistrasikan sebagai penjual orangnya. Nah, kita bisa lihat di sini pesannya. Nah, Meila. Lalu kita bisa lihat rolnya dia sebagai apa, penjual. Lalu kita berarti satu endpoint yaitu register sudah. Kemudian yang kedua endpoint untuk login. Kita login dulu.
kita gunain ini, email dan password. Kita login dulu sebagai penjual. Kita gunakan yang ini saja yang sudah ada. Nah, login berhasil. Jadi di sini setelah regis, dia harus login dulu untuk mendapatkan token untuk setiap masuk ke dalam kegiatan pada API yang dibangun ini. Kemudian setelah login, kita salin dulu. Lalu kita get snack. Ini aja deh. Tambah. Salin dulu. Nah, apa sih yang ingin kita get snack? Kita lihat snack. Nah, di sini terdapat 3 snack, yaitu keripik singkong, sosis bakar, dan kebab. Get snack. Lalu kita lihat get snack ID. Kita ingin lihat nih ID 3 nih. ID 3, kita lihat, kita send. Nah, dia akan menampilkan get snack ID. Lalu kita post snack. Nah, kita kan udah login sebagai pembeli nih. Jadi kita coba post snack ID. Post snack. Nah, sini aja. Post snack ID. Post snack. Namanya apa ya? Kita pilih apa ya yang ingin kita buat di jajanan kampus. Cilok deh, cilok. Lalu harganya berapa? Harga, masuk koma dulu, koma, harganya 5.000 deh, 5.000. Lalu kita stoknya berapa? Stok kemudian stoknya 100 biji. Lalu ID penjual. ID penjualnya
lalu kita send. Nah, jadi snacknya berhasil ditambahkan. Kita lihat ya di sininya. Kita get snack deh, kita ganti get snack. Snack, lihat. Nah, cilok berhasil ditambahin. Lalu kita ingin put nih, put snack. Put snack berapa? Put snack apa ya? Put snack 5 deh, put snack 5 yang baru kita tambahin ya. Ternyata salah harganya. Nah, kita ubah nih stoknya jadi 75. Lalu harganya jadi, karena naik nih harganya jadi 7.000. Nah, kita put snack lagi, kita send. Nah, snack berhasil diperbarui. Kita get lagi. Kita lihat snacknya semuanya. Nah, ciloknya tadi kan stoknya 100 ya, jadinya 75, harganya jadi 7.000. Nah, itu gunanya put. Lalu kita delete snack. Kita delete snack yang baru kita buat deh. Kita delete snack kita. Delete snack yang baru dibuat. Snacknya pakai snack ID ya, ini kalau ingin delete. Kalau snack berapa ini tuh? ID-nya ID 5. Di send. Nah, snacknya berhasil dihapus. Snacknya berhasil dihapus. Kemudian kita lihat lagi nih snacknya, ada nggak? Pesannya apa nih? Nah, snack tidak ditemukan. Jadi snacknya dia udah hilang karena dia udah dihapus. Jadi kita lihat nih, snacknya tinggal berapa aja nih? Tinggal 3, ID 2, ID 3, ID 4. Lalu kita kan kita udah buat akun ya di sini sebagai penjual sama pembeli. Coba nih kita sebagai pembeli, kita login sebagai pembelinya. Pembeli. Pembeli, kemudian di sininya masalah pembeli 1, 2, 3. Coba ya kita login. Nah, nih dia login berhasil. Kan tadi kita udah login menggunakan akun penjual. Nah, sekarang kita ingin order nih. Ya kan ada 4 model. Jadi kita harus login dulu sebagai pembeli. Kita ingin mencoba untuk order. Kita coba order. Kemudian kita ganti ID snacknya, ID berapa yang mau kita order. Tadi kan tinggal sisa 2, 3, 4. Kita ingin order ID 4 nih.
berapa banyaknya. Berapa banyaknya kita ingin, tadi sisa 5 ya, kita beli 5 deh. Nah, buyer ID nya biarin aja, dan kita order. Nah, nih, jadi dia order berhasil dibuat. Kita lihat ya, kita lihat di ini deh, let's snack. Kita lihat lagi nih, jadi 4 ya tadi. Kita belum lihat nih stoknya tadi ada berapa. Oke deh, kita coba ID 2 ya. Stoknya di sini 47. Mana ya? Post order. Mana tadi? ID 2. Kita ganti ID-nya, snack ID-nya kita ganti 2. Tadi 7, berarti kita ordernya 2 aja deh. Biar 2. Lalu kita send. Nah, kita lihat nih di sini. Kita send lagi. Nah, kurang kan ya, stoknya dia berkurang. Yang awalnya di 47 jadi 45 karena kita ordernya 2. Lalu di sini kita apa lagi nih? Get order. Kita ganti aja deh di sini. Di sini aja nggak sih? Get order. Kita lihat. Oh iya, kita kan sebagai pembeli, jadi kita tidak bisa melihat orderannya, kan yang hanya bisa melihat admin dan penjual. Coba kita mungkin sebagai penjual tadi. Usah, kita coba pembelinya aja deh, bisa apain aja. Pembelinya bisa ngasih rating nih. Pembelinya bisa kasih rating. Nah, kita ganti dulu. Kita lihat. Nah, di sini kita rating snack ID tadi. Ratingnya 4 deh. Ratingnya 4. Kitanya apa ya? Yang kita beli apa ya? Kita beli keripik singkong. Keripiknya empuk, tidak keras, enak deh pokoknya. Nah, rating berhasil ditambahkan. Nah, dia akan reviewnya, kripnya enak, ratingnya, ID-nya, message-nya apa, berhasil ditambah. Dan kita get rating. The method is not defined. Oh, yang bisa get rating tuh sepertinya hanya ratingnya, get rating, ID-nya.
Nah, di sini jadi dia tuh get rating ID, jadi dia nggak bisa melihat get rating langsung gitu, dia harus pakai ID berapa aja. Jadi snack berapa sih, ID berapa yang ingin kita lihat. Jadi kayak kan tadi ID snacknya ada 2, 3, 4. Nah, kita ingin lihat rating 2 nih. Nah, di sini dia udah ada nih, terdapat 2 rating untuk snack ID 2. Snacknya enak banget, kripnya empuk dan tidak keras, enak deh pokoknya nih. Ini yang barusan kita tambahin tadi. Dan kita lihat nih yang keempat, apakah udah ini. Oh, belum ada rating untuk snack ini, berarti yang snack 4 belum ada yang rating. Kemudian kita get order ya, kita login dulu sebagai pembeli ya, login dulu sebagai admin. Penjual deh, penjual. Penjual 1. Login dulu sebagai penjual, lalu kita get order ya, order habis. Nah, nih orderan yang udah, jadi kita tuh hanya bisa melihat orderan ya, itu kita harus login sebagai pembeli atau admin. Jadi kita harus login dulu nih sebagai penjualnya agar kita bisa ngeliat orderan kita nih, orderan snack-snacknya. Dan apalagi yang belum, endpoint berapa aja yang belum. Endpoint kita lihat dulu endpointnya. Sebentar, ada azan. Sini kan ada get snack, tadi udah get snack ID udah, post snack udah, kita sudah buat put snack udah, mengubahnya, delete snack udah, register udah, user udah, dan get user tadi udah, put user, order, dan login udah, rating udah. Nah, ini get user, lalu get user ID, gunakan ID. Nah, ini lalu get apa lagi ya, delete user ya, delete user, kita hapus user berapa ya, yang ingin kita hapus Mila deh, ID 5.
ID berapa? ID 5. Ini dulu. Lihat. Kita lihat dulu, siapa tahu salah. 5. Kita lihat. Nah, usernya berhasil dihapus. Kemudian apa ya? Sudah semua. Kita lihat dulu. Dan kita sudah melakukan rating ID. Dan kita sudah melakukan post rating. Dan delete order, sudah melakukan put order, sudah melakukan get order, kita sudah melakukan regis. Nah, kita harus regisnya itu sebagai apa dulu, dan kita baru bisa loginnya sebagai apa. Kita lihat dulu tugas. Nah, kita udah melakukan semuanya. Sini udah melakukan semuanya. Di sini database-nya muncul, database orderannya, kemudian rating. Nah, ratingnya tadi kan baru ditambahin 2, kemudian snacknya apa aja, kemudian usernya. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang jajanan REST API jajanan kampus yang dibangun dari lab session 11 sampai lab session 4 yang membahas tentang CRUD dasar, kemudian integrasi database, autentikasi dan authorization, kemudian rating, validasi dan dokumentasi. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang video saya kali ini. Maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan penjelasan pada endpoint saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.